Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat pagi. Mohon maaf pada pagi hari ini saya tidak bisa melakukan proses pembelajaran konsep PKN ini dengan Zoom meeting karena memang ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi hari ini akan saya ganti dengan video pembelajaran untuk penyampaian materi pagi hari ini. Begitu Bapak Ibu. Untuk itu mohon dicermati dengan seksama supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu dari ujian ataupun dari pertanyaan lisan yang saya sampaikan. Begitu nih Bapak Ibu. Ini untuk materi yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang paradigma baru PKN SD. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya kata dari paradigma. Nah, kira-kira apa ya Bapak Ibu ya arti dari kata paradigma itu? Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, paradigma itu adalah suatu pola pikir atau kerangka berpikir. Nah, sebenarnya ini dua-duanya ini tuh sama saja, pola pikir atau kerangka berpikir. Nah, masalahnya yang saya tanyakan itu adalah paradigma baru PKN SD. Paradigma baru PKN SD. Nah, jadi apa sih sebenarnya arti dari paradigma baru PKN SD? Sedangkan tadi kan kata paradigma itu kan artinya pola pikir atau kerangka berpikir. Nah, jadi paradigma baru PKN SD itu apa ya artinya? Artinya adalah kerangka berpikir tentang proses pembelajaran PKN di SD. Mudah ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah kerangka berpikir dan proses pembelajaran. Ya, pembelajaran. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, dan mudah sekali untuk dihafalkan ini. Lanjut, untuk yang selanjutnya, paradigma. Paradigma itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama ada paradigma lama. Dan yang kedua itu ada paradigma baru. Nah, jadi saat ini kita menggunakan paradigma baru PKN SD. Nah, apa sih Bapak Ibu sebenarnya yang membedakan antara paradigma lama dan paradigma baru? Nah, kalau di paradigma lama itu metode atau model pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional. Konvensional itu tradisional ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada paradigma lama ini masih berfokus pada teacher center. Teacher center. Teacher center itu artinya apa ya Bapak Ibu? Berpusat pada guru, berpusat pada guru. Nah, teacher center ini tuh kira-kira apa sih metode yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Karena dalam paradigma lama itu masih konvensional, jadi biasanya guru masih melakukan ceramah saja. Biasanya masih ceramah, terus belum menggunakan media, belum menggunakan teknologi. Nah, itu pada paradigma lama. Nah, ini mungkin dilakukan dulu waktu Bapak Ibu masih SD ya, karena kan medianya sangat terbatas, teknologi masih terbatas, jadi masih menggunakan metode yang konvensional ini. Nah, selain itu dalam paradigma lama, ciri-cirinya juga siswa itu lebih pasif, tidak aktif Bapak Ibu. Nah, di paradigma baru itu kebalikannya dengan paradigma lama. Gitu. Kalau di paradigma lama konvensional, jadi kalau di paradigma baru berarti modern, sudah menggunakan teknologi, menggunakan media dan lain-lain. Fokusnya itu sudah pada siswa, jadi sering kita sebut dengan student center. Nah, cirinya apa? Cirinya sudah tidak ceramah lagi, sudah di-mix. Ada ceramah, ada diskusi, seperti itu, ada games, dan lain-lain. Nah, kalau di paradigma lama siswanya pasif, kalau di paradigma baru berarti aktif.
Nah, ini perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru. Mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang terakhir ini yang akan kita bahas terkait dengan pakem. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata pakem ini? Sudah lah ya, pasti sudah. Dulu waktu saya SD itu kan masih menggunakan kurikulum KTSP Bapak Ibu. Saya SD itu tahun 2004 ya. Itu menggunakan pendekatan, bukan metode, pendekatan pakem. Pakem itu ternyata sebuah singkatan dan kepanjangannya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? P itu pembelajaran, A itu aktif, K itu kreatif, dan E itu efektif, sedangkan M-nya adalah menyenangkan. Nah, pendekatan pakem ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, lalu dikembangkan ke K13 yang menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kalau di KTSP ada pakem, di K13 ada saintifik. Kalau di Gumer ada apa Bapak Ibu? Kalau di Gumer ada profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu yang berkembang ada deep learning. Deep learning. Nah, deep learning ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada 3. Nanti boleh dikembangkan sendiri 3 itu apa saja. Nah, nanti biar Bapak Ibu juga ikut belajar juga ya. Mungkin ini saja ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi tadi kita sudah belajar tentang paradigma baru PKN. Nah, paradigma tadi kan ada 2. Paradigma lama dan paradigma baru. Terus ada juga ternyata ada pendekatan pakem waktu di paradigma lama. Nah, pakem itu adalah sebuah singkatan dan kepanjangannya adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk pakem ini dikembangkan saat kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu dikembangkan lagi di K13 dengan pendekatan saintifik, lalu dikembangkan lagi di kurikulum merdeka dengan pendekatan profil pelajar Pancasila, serta kemudian berkembang lagi ke deep learning. Saat ini dijalankan adalah deep learning. Nah, itu ada 3. Nah, prinsip apa saja nanti? Coba nanti bisa dicari Bapak Ibu. Silahkan dicermati, boleh dicatat untuk menambah catatannya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa mendampingi melalui Zoom Meet. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.